Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmansyah Febri, SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Velem Vejelita dari kelas A L1 Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh kasus hukum pidana, yaitu kasus Ferdy Sambo, yang dimana kasus ini sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2022 lalu. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materinya. Di sini saya menganalisis dengan menggunakan unsur 5W1H. Jadi untuk yang unsur yang pertama itu ada what atau apa yang terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, beserta istri dan beberapa anggota polisi lainnya. Kemudian ada who atau siapa yang terlibat. Untuk yang pertama itu ada tersangka, yaitu adalah Ferdy Sambo, mantan Inspektur Jenderal Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Kemudian adalah korban pembunuhannya Brigadir N. Yosua Huta Barat. Kemudian pelaku pembunuhannya itu adalah Baradae atau Richard Eliezer. Kemudian adapun pihak terkaitnya yaitu Putri Chandrawati selaku istri Ferdy Sambo sendiri, kemudian Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan juga Kuat Ma'ruf yang menjadi pembantu rumah tangga Ferdy Sambo juga terlibat dalam kasus ini. Kemudian itu ada when atau kapan kejadian ini terjadi. Kejadian pembunuhan ini tuh terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Kemudian ada where atau di mana ini terjadi. Jadi ini terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian why atau mengapa ini terjadi. Pembunuhan ini tuh berawal dari pengakuan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, yang menyatakan bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya saat mereka berada di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian ini tuh memicu kemarahan Ferdy Sambo. Selanjutnya ada how atau bagaimana ini terjadi. Jadi ini terjadi karena Baradae itu menembak Brigadir J sebanyak 3 kali dari jarak dekat. Setelah itu Ferdy Sambo juga menembak Brigadir J 2 kali di bagian belakang kepalanya untuk memastikan kematiannya. Untuk menutupi kejahatan tersebut, Ferdy Sambo berusaha menghilangkan barang bukti dengan menghapus rekaman CCTV di rumahnya dan menciptakan skenario seolah-olah terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Kemudian di sini ada pertimbangan hukum. Jadi ada beberapa pertimbangan hukum. Yang pertama itu ada barang bukti. Jadi selama persidangan terdapat banyak bukti yang menguatkan keterlibatan Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Barang bukti itu termasuk rekaman CCTV, proyektil peluru, serta keterangan saksi, terutama dari Baradae yang mengaku mengikuti perintah Sambo untuk menembak Brigadir J. Ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pembunuhan tersebut itu direncanakan dan bukan hasil dari situasi mendesak. Kemudian pengakuan dari saksi-saksi termasuk Baradae Eliezer yang menyatakan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti yang diakui sebelumnya, memberikan gambaran bahwa ada upaya untuk menutupi fakta sebenarnya. Yang kedua itu adalah saksi. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan yang saling mendukung mengenai keterlibatan Ferdy Sambo dalam perencanaan pembunuhan. Yang kedua itu ada kesaksian dari ajudan dan pembantu rumah tangga menunjukkan adanya kolusi dalam melakukan tindakan kriminal tersebut. Kemudian setelah itu adanya perubahan keputusan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengubah vonis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dengan alasan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tujuan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya retributif. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang lebih menekankan rehabilitasi.
Selanjutnya itu ada keputusan hakim. Apakah keputusan ini tepat setelah ditetapkan hukuman mati yang tadinya putusan tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung? Jadi awalnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Ferdy Sambo sangat kejam dan tidak pantas dilakukan oleh seorang penegak hukum. Selanjutnya, setelah banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan tersebut, menandakan bahwa keputusan awal hakim sudah tepat. Kemudian, kasasi. Mahkamah Agung kemudian mengubah vonis mati menjadi penjara seumur hidup setelah menerima permohonan kasasi dari Ferdy Sambo. Perubahan ini itu didasarkan pada pertimbangan rehabilitasi tadi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Selanjutnya ada analisis keputusan hakim menurut pendapat saya. Jadi menurut saya secara normatif, keputusan awal hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terlihat tepat karena didasarkan pada bukti kuat dan pertimbangan hukum yang relevan. Unsur perencanaan pembunuhan dan status Ferdy Sambo sebagai penegak hukum membuat hukuman berat semacam itu wajar. Tetapi, setelah ada perubahan keputusan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan penurunan vonis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan aspek rehabilitasi daripada retribusi. Namun, dengan keputusan ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substansif yang terkesan tidak proporsional dengan bobot kejahatan yang dilakukan. Tapi secara keseluruhan, keputusan akhir ini itu tetap mencerminkan dinamika hukum yang sedang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan, dari kasus ini itu tidak hanya menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di lingkungan kepolisian, tetapi juga memicu diskusi luas tentang keadilan, integritas institusi hukum, dan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.